Program penanaman lidah mertua untuk mengatasi persoalan polusi udara di ibu kota Jakarta menuai polemik. Tidak sedikit pihak yang angkat bicara dan menyebutkan bahwa program ini tidak efektif dan tidak menjawab permasalahan. Lalu program yang seperti apa saja yang sudah berhasil mengatasi polusi udara yang diterapkan di kota-kota lain? Ani Rami akan mengulasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan Ani. Hari ini saya ingin berbicara solusi, tapi sebelumnya saya akan mengangkat siapa saja yang angkat bicara terkait solusi mengatasi keruhnya udara ibu kota dengan penanaman lidah mertua. Sebetulnya banyak sih, diantaranya ada dari Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca atau BBTMC dari BPPT, Pak Tri Handoko Seto yang mengatakan bahwa mengatasi polusi Pemprov DKI diminta tidak cuma menanam lidah mertua. Bukan sekedar tumbuhan lidah buaya, lidah mertua, lidah keponakan dan seterusnya, tapi tumbuh-tumbuhan yang punya kemampuan tinggi untuk menyerap karbon. Lebih lanjut, Tri Handoko menyarankan agar Pemprov DKI juga menanam tumbuh-tumbuhan yang lebih besar agar mampu menyerap zat polutan lebih banyak lagi. Dan ini harus dilakukan di seluruh gedung-gedung yang ada di Jakarta, termasuk di puncak-puncak gedungnya. Artinya puncak-puncak gedung ini bisa disulap menjadi taman dan ditanami tanaman-tanaman tidak hanya lidah mertua, tapi juga jenis-jenis tanaman lain yang bisa menyerap polutan. Dan setiap gedung juga disarankan punya sirkulasi yang baik seperti air mancur. Nah, saran lainnya adalah adanya modifikasi cuaca atau hujan buatan. Berikutnya yang juga angkat bicara terkait solusi penanaman lidah mertua adalah dari Walhi. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Jakarta, persisnya adalah Tubagus Soleh Ahmadi. Menyebutkan Walhi melihat bahwa penyelesaian pencemaran udara dengan lidah mertua dianggap kurang tepat. Bagi-bagi tanaman itu sah-sah saja, memang kita juga butuh tanaman terutama untuk di rumah. Tapi bukan itu penyelesaiannya. Dan ada juga dari DPRD DKI Jakarta yang angkat bicara menyatakan bahwa lidah mertua bukan solusi utama. Sebagai informasi dari Walhi, Pemprov DKI Jakarta ini juga hingga Presiden Republik Indonesia digugat atas polusi udara. Salah satunya yang menggugat adalah dari Walhi dan juga oleh LBH Jakarta, juga Greenpeace Indonesia. Sidang perdananya akan berlangsung besok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita simak sama-sama nanti jalannya persidangan. Nah, penanaman lidah mertua memang bukan satu-satunya solusi yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta. Persisnya ada 14 rencana aksi yang terangkum dalam peta jalan Jakarta Cleaner Air 2030. Saya akan merangkum sedikit diantaranya. Ini ada monitoring kualitas udara, lalu transportasi umum ramah lingkungan, uji emisi kendaraan bermotor, pengendalian kualitas udara, juga kegiatan industri, penyediaan bahan bakar yang ramah lingkungan. Untuk transportasi umum ramah lingkungan diantaranya juga akan mengadakan bus Transjakarta yang berbahan bakar listrik. Lalu berikutnya untuk uji emisi kendaraan bermotor termasuk akan ada operasi lintas jaya terhadap kendaraan umum yang emisinya sudah melampaui ambang batas. Jadi intinya kalau dari sini kita lihat fokusnya ada pada monitoring, transportasi, dan juga industri. 3 fokus. Apakah ini cukup? Sebetulnya banyak langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah kota di negara-negara lain untuk mengatasi polusi udara. Jika memang mau belajar, ada kemauan, dan ada keberpihakan terhadap kesehatan masyarakat. Saya akan hadirkan beberapa best practices yang pernah ada di kota-kota lain. Yang pertama kita lihat dari Beijing. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Rasanya tidak berlebihan, termasuk dalam hal penanganan polusi di sini. Dalam kasus ini kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Beijing. Polusi udara di Beijing sejak 2 dekade lalu didominasi oleh pembakaran batu bara dan kendaraan bermotor. Kota ini pada tahun 1998 sendiri sudah menyatakan perang melawan polusi udara. 2 dekade lalu kota ini sudah komitmen begitu. Nah, negaranya sendiri, pemerintah pusatnya sendiri sudah memasuki tahun kelima menyatakan perang melawan polusi. Di Beijing ada sejumlah strategi yang diterapkan. Yang pertama adalah optimalisasi infrastruktur energi. Lalu juga ada pengendalian polusi batu bara dan mengontrol emisi kendaraan bermotor. Pada tahun 2007 misalnya untuk transportasi dan terkait emisi, Beijing menghapus keberadaan 60.000 taksi dan bus dari jalanan. Dan juga menerapkan kebijakan untuk ganjil genap. Ini terkait dengan aturan kendaraan bermotor. Nah, berikutnya ada untuk relokasi pabrik. Ada
ada 40 pabrik yang disasar di Tianjin dan 300 lainnya di Tangshan. Tahun 2016 juga ada satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Beijing, yaitu membangun menara bebas asap di Taman 751D setinggi 7 meter. Ini gambaran menaranya, menara bebas asap yang dibangun di sana. Dan menara ini diklaim dapat menyerap polusi udara seluas lapangan bola dengan menggunakan teknologi listrik statis. Nah, pemerintah pusat sendiri tidak hanya di kota Beijing, tapi pemerintah pusatnya juga tidak kalah serius dalam memerangi polusi udara. Ada ancaman hukuman yang siap menanti pejabat wilayah yang mengabaikan target kualitas udara. Penegakan hukum memang cukup keras di negara ini, semua demi memastikan polusi tertangani. Sehingga secara ringkas fokusnya banyak untuk mengatasi polusi udara. Seperti misalnya fokusnya pada energi, industri, transportasi, penggunaan teknologi dan juga aturan yang bergigi, bukan macan kertas. Hasilnya apa? Hasilnya adalah konsentrasi partikulat udara PM2,5 turun 35%. Lalu PM10-nya turun 55% dan kadar sulfur dioksida juga turun hingga 83% dan nitrogen oksida turun 43%. Ini karena memang banyak sektor yang dilihat di sana. Lalu kita lihat kota-kota lain yang juga memiliki strategi untuk meredam polusi udara. Kita lihat New Delhi di India juga menggunakan teknologi dikenal dengan The Smoke Project. Ini bentuknya adalah membangun cerobong raksasa untuk menyedot gas karbon dari udara, dan untuk mudahnya menara ini banyak juga yang menyebutnya sebagai cerobong vacuum cleaner begitu. Bangunannya berupa menara tingginya 100 meter dan dapat menyerap polusi dari atmosfer hingga radius 1,2 mil persegi, dan tidak hanya menyerap tapi juga menghasilkan 3,2 juta meter kubik udara bersih setiap harinya. Berikutnya kita lihat di California, Amerika Serikat. Ada mobil listrik dan juga bahan bakar bersih yang digunakan untuk truk, kapal, dan juga kereta api. Termasuk ada kewajiban untuk memasang mesin yang lebih baru dan lebih bersih. Lalu kota Seoul di Korea Selatan ada penggunaan energi terbarukan dalam transportasi. Energi terbarukan ini merupakan pengganti solar. Sasaran awalnya adalah 135 truk pembersih yang digunakan oleh pemerintah daerah. Kemudian sasaran ini diperluas hingga mencakup tidak hanya truk tapi juga bus kota dan juga kendaraan bisnis. Nah, kota ini juga memperluas penggunaan mobil listrik. Dan sebetulnya masih banyak lagi kesuksesan upaya melawan polusi udara yang dilakukan di kota-kota lain. Seperti misalnya Singapura dan juga ada Mexico City. Mengapa sih polusi udara tidak bisa dianggap remeh? Ingat, WHO pernah merilis data, polusi menewaskan lebih dari 3 juta orang setiap tahun. Lalu polusi udara di Delhi, India bahkan memangkas harapan hidup penduduknya hingga 6,3 tahun. Dan 1 dari 12 kematian di London berkaitan dengan udara kotor. Sungguh bukan satu hal yang bisa dianggap remeh atau ditunda-tunda penanggulangannya. Ditunggu keberpihakannya. Ya, predikat Jakarta sebagai kota terpolusi di dunia versi Air Visual atau sebuah website pemantau kualitas udara membuat warganya mengeluarkan unek-unek atau keluh kesahnya. Kita akan bergabung dengan reporter Metro TV Lis Pratiwi dari Bundaran Hotel Indonesia. Lis, apa tanggapan warga ibu kota? Atau mungkin ada saran, solusi dari mereka soal polusi udara yang semakin tinggi atau semakin buruk ini? Ya Wahyu, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, tempat salah satu alat pengukur udara dipasang di ibu kota. Dari tadi hasil pantauan yang kami lakukan sejak pagi, memang angka ini indeks quality udara atau air quality control ini menunjukkan kisaran angka 200 yang berarti masih berada pada kualitas sangat tidak sehat. Dengan demikian, ada sejumlah warga yang mengeluhkan hal ini. Jika sebelumnya warga sempat menggugat pemerintah dan juga baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kementerian akan kualitas udara yang buruk ini, tadi dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan sejumlah pejalan kaki yang melalui kawasan ini, mereka mengaku kecewa, bahkan ada yang mengaku malu karena Indonesia merupakan salah satu kota, maksud kami Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di dunia, sehingga hal ini dinilai dapat menjadi citra buruk bagi Indonesia karena Jakarta selaku ibu kota negara memiliki predikat dengan kualitas udara terburuk di dunia. Ada sejumlah saran yang tadi disampaikan oleh warga yang kami wawancara, diantaranya adalah berharap pemerintah lebih dapat mengontrol, utamanya adalah transportasi darat, maksudnya transportasi pribadi yang digunakan oleh warga, karena ini disebut sebagai salah satu
salah satu wadah yang menyumbang polusi terbesar di ibu kota. Selain itu juga diharapkan nantinya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan Kalimantan ini juga dapat kian memperbaiki kualitas udara di ibu kota. Dengan demikian adanya sejumlah transportasi umum di wilayah ibu kota seperti MRT, kemudian Transjakarta ini juga diharapkan lebih mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik, tidak hanya untuk mengatasi kemacetan di ibu kota, tapi juga untuk meningkatkan kualitas udara yang tentunya ini sangat berbahaya terutama bagi sejumlah warga yang sensitif dengan kualitas udara yang buruk. Wahyu. Baik, Lis Pratiwi melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta.